Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kewarganegaraan kali ini tentang integrasi nasional, yaitu pertemuan di ke-14. Ini adalah materi terakhir untuk minggu depan, pertemuan ke-15, jika tidak ada halangan, itu presentasi dari tugas yang saya berikan kemarin. Oke, ini materi kali ini. Ya, masalah integrasi itu sudah menjadi suatu persoalan yang memang hampir setiap negara itu mengalami, gitu ya. Terutama kepada negara-negara yang relatif usianya masih muda, termasuk negara kita. Nah, kenapa sih kok itu menjadi sebuah persoalan yang banyak dialami oleh negara-negara juga gitu? Hal ini karena memang dalam hal mendirikan suatu negara itu berarti menyatukan orang-orang dalam segala bentuk perbedaan gitu ya, baik itu agama, suku, ras, perbedaan pemikiran dan lain-lain gitu ya, menjadi satu kesatuan kebangsaan gitu, menjadi satu entitas kebangsaan yang baru gitu ya, menyertai berdirinya negara tersebut. Karena memang itu adalah menjadi salah satu persyaratan gitu, salah satu persyaratan untuk menjadi satu kesatuan kebangsaan atau menjadi satu kesatuan kebangsaan yang utuh gitu ya. Jadi walaupun usia negara Indonesia sudah 70-an ke atas itu masih dianggap relatif muda gitu ya, kalau untuk hal dalam menyatukan suatu perbedaan-perbedaan tadi gitu ya. Nah, pengertian integritas sendiri, saya mengutip menurut si Safruddin Bahar, integrasi nasional di sini adalah yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Berarti kalau mengintegrasikan gitu adalah suatu proses gitu, proses penyempurnaan dengan jalan menyatukan seluruh unsur yang tadinya terberai-berai menjadi satu kesatuan. Kemudian ada lagi bahwa integrasi itu berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak gitu ya menjadi suatu bangsa. Jadi menyatukan masyarakat-masyarakat yang kecil menjadi suatu bangsa gitu, menjadi satu bangsa yang bulat dan utuh. Nah, apa sih pentingnya integrasi nasional? Kenapa harus ada gitu, harus ada integrasi dalam suatu bangsa tadi ya, dalam suatu negara itu apa perlunya integrasi itu? Masyarakat yang memiliki integrasi yang baik gitu, itu adalah harapan bagi setiap bangsa. Karena memang sudah dikatakan tadi itu menjadi suatu persoalan dari setiap negara-negara gitu ya, terutama negara-negara yang memang usianya masih terbilang muda. Sebab integrasi masyarakat itu diperlukan gitu untuk membangun kejayaan nasional. Jadi suatu negara yang mempunyai integrasi yang baik gitu, itu adalah salah satu syarat untuk negara itu menjadi negara yang besar. Tidak lain adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, integrasi masyarakat itu sepenuhnya memang sulit untuk diwujudkan gitu ya. Berarti maksudnya di sini adalah integrasi masyarakat yang bulat dan utuh gitu, yang benar-benar sempurna gitu. Itu memang sulit untuk diwujudkan. Karena setiap masyarakat itu memiliki potensi untuk membawa konflik. Gitu. Dari masing-masing masyarakat pun punya potensi menyimpan suatu potensi konflik atau pertentangan gitu. Setiap individu itu pasti punya potensi itu. Namun selain dari perbedaan tadi yang dapat menimbulkan suatu pertentangan atau dapat menimbulkan suatu konflik, masyarakat itu juga memiliki persamaan-persamaan kepentingan, kemudian kebutuhan untuk bekerja sama, berhidup sosial, kemudian konsensus tentang nilai-nilai tertentu gitu ya, kesepakatan gitu. Maksudnya kesepakatan untuk mencapai nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat. Nah,
dari persamaan-persamaan tadi, keperluan-keperluan itu, kebutuhan itu tadi ya, masyarakat perlunya hidup sosial, bekerja sama, memiliki kepentingan yang sama gitu. Nah, itu adalah potensi juga untuk menjadi menjadi integrasi gitu. Terwujudnya integrasi. Nah, itu menjadi sebuah potensi juga. Jadi kesamaan-kesamaan tersebutlah yang dapat mengintegrasikan dari suatu pertentangan tadi, suatu potensi konflik tadi. Kemudian ada pluralitas masyarakat Indonesia, jadi keberagaman masyarakat di Indonesia. Suatu kenyataan bahwa memang masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang pluralis, gitu, atau masyarakat majemuk, masyarakat yang beragam, gitu, yang banyak ragamnya. Gitu. Dan keberagaman itu sudah menjadi suatu hal yang sudah sama-sama tahu, gitu ya, sudah sama-sama dimengerti. Nah, masyarakat majemuk itu sendiri yaitu masyarakat yang terbagi-bagi dalam sub-subsistem gitu, yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri. Di mana masing-masing subsistem itu terikat dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial atau ikatan primordial. Nah, apa itu ikatan primordial? Ikatan primordial itu yaitu ikatan yang muncul dari persamaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial. Yaitu misalnya masyarakat itu memiliki kesamaan karena adanya hubungan keluarga, kemudian dalam satu ikatan keanggotaan tertentu, kemudian persamaan kesukuan, kemudian adanya kesamaan budaya, kesamaan bahasa, kesamaan dialek tertentu, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, sehingga hal-hal tersebut, gitu ya, hal-hal yang memiliki kesamaan tadi, suatu ikatan yang menjadi sebuah kesamaan tadi itu akan membawakan ikatan yang sangat kuat gitu dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Nasikun, masyarakat majemuk itu ditandai dengan dua ciri. Yang pertama yaitu secara horizontal, masyarakat Indonesia itu ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial gitu ya, berdasarkan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat, serta perbedaan kedaerahan. Di mana perbedaan-perbedaan suku itu suku di Indonesia yang sangat banyak gitu, kemudian berbeda-beda agama gitu ya, dan adatnya juga yang memiliki perbedaan yang sangat beragam sekali. Gitu. Nah, itu adalah ciri Indonesia secara horizontal. Kemudian ciri Indonesia secara vertikal, yaitu masyarakat Indonesia di sini masih adanya perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, ini adalah ciri struktur masyarakat Indonesia, gitu ya, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, perbedaan-perbedaan tadi itu akan mempunyai potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Di sini melihat yaitu potensi konflik lagi secara vertikal gitu. Di mana konflik itu yaitu antara pemerintah dengan rakyatnya gitu ya, termasuk yaitu konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gitu. Itu adalah konflik secara vertikal. Kemudian ada konflik secara horizontal yaitu konflik antar warga masyarakat, gitu. Antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang kelompok lain, itu sesama antar masyarakat gitu ya. Nah, itu adalah konflik secara horizontal. Di mana potensi konflik ini memang sulit untuk dihindari, gitu ya, karena memang adanya macam-macam perbedaan tadi ya, baik itu secara pemikiran, secara pendapat, kemudian tadi secara agama, secara suku, dan itu akan memiliki potensi konflik. Nah, dalam rangka mengupayakan integrasi nasional, dalam rangka untuk mewujudkan suatu integrasi nasional, walaupun itu tidak secara bulat dan utuh, namun setidaknya integrasi nasional itu dapat terwujud lah, gitu ya. Nah, ada beberapa strategi yang mungkin bisa ditempuh. Yang pertama ada strategi asimilasi, yaitu proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih
menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana masing-masing identitas dari kebudayaan pembentuknya itu sudah tidak tampak lagi. Gitu. Atau bisa dengan cara strategi akulturasi, yaitu proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih, namun ciri-ciri dari budaya asli pembawanya atau pembentuknya itu masih tampak dalam kebudayaan tersebut. Seperti itu. Atau bisa juga dengan strategi pluralis gitu. Kalau memang asimilasi, akulturasi itu dirasa sulit, bisa dengan paham pluralis, yaitu paham yang saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, gitu ya. Sehingga paham pluralis ini prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur, gitu ya, memberi kesempatan semua perbedaan yang ada, gitu ya, untuk saling hidup dan berkembang. Nah, jadi negara kita, negara Indonesia itu sejauh ini menganut paham pluralis atau menggunakan strategi pluralis, yaitu saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, mungkin cukup singkat materi integrasi materi terakhir pada semester ini. Apabila ada yang masih perlu didiskusikan dari materi pertama gitu ya setelah UTS hingga materi terakhir ini, silakan didiskusikan, yaitu untuk persiapan UAS yang insya Allah nanti di pertemuan ke-16. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.